Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang begitu besar, nikmat yang begitu melimpah bagi kita semua di dalam setiap hari dalam kehidupan kita. Tidak pernah kita lewati kecuali kita berada di dalam nikmat Allah yang sangat-sangat luar biasa. Tidak terkecuali nikmat berkumpulnya kita bersama kaum muslimin di salah satu dari rumah-rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang mudah-mudahan berkumpulnya kita termasuk teranggap sebagai salah satu amalan soleh yang bisa lebih membuat kita dekat kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah sebagaimana kajian kita yang akan kita bahas di malam hari ini, kita mengambil sebuah tema kehidupan setelah kematian. Sebagaimana kita ketahui para ikhwah sekalian, jamaah yang mudah-mudahan dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat tidak akan sempurna keimanan kita kecuali kita beriman kepada salah satu dari rukun iman. Iman yang keenam, di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala mewajibkan kepada kita untuk beriman akan takdir-takdir Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wajib bagi kita untuk beriman dengannya. Aqdarillah, takdir-takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala tersifati min khairihi wa syarrihi. Kita dengarkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya di antara takdir-takdir tersebut ada takdir yang bagi kita, sekali lagi perlu garis bawahi, bagi kita ada yang khair, ada yang baik, ada yang syar, ada yang buruk. Ada yang kita ridhoi, ada yang kita sukai, ada yang tidak kita sukai. Tetapi sekali lagi, sebagaimana kita singgung barusan, harus kita garis bawahi apa? Bagi kita. Adapun bagi Allah Subhanahu wa taala tidak boleh sedikit pun kita katakan Allah menakdirkan sesuatu yang buruk, tidak. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, apapun yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kebaikan. Sudah pasti ada kebaikan. Hal buruk sekalipun, maka di balik itu banyak hikmah, banyak ibrah, banyak pelajaran yang bisa kita ambil pelajarannya. Oleh karena itu, salah satu bentuk cara mengimani terhadap takdir tersebut adalah jangan sampai kita sematkan, kita sandarkan keburukan atau syar kepada Rabbuna Jalla wa Ala, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagaimana kita ketahui, aqdarillah, takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala, di antaranya perkara yang wajib bagi kita mengimaninya dan wajib pula bagi kita untuk menerimanya. Di mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah ada seorang pun dari kalangan bashar, manusia, min qablik, sebelum wahai Muhammad, dalam keadaan khuld, kekal abadi. Tidak ada seorang pun dari kalangan manusia yang diciptakan kekal abadi. Afa in mitta, apakah kalau seandainya engkau pun wahai Muhammad akan mati? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa beliau? Manusia terbaik sepanjang masa, makhluk Allah Tabaraka wa Ta'ala, dari kalangan manusia yang paling baik. Beliau saja mati, beliau saja bertemu dengan ajalnya, sebagaimana kita ketahui hal tersebut. Beliau sudah tidak ada di tengah-tengah kita. Apa in mitta, kalau seandainya engkau saja wahai Muhammad mati, fahumul khalidun, bolehkah bagi selain beliau, bagi selain engkau wahai Muhammad merasakan hidup kekal selama-lamanya? Tidak. Tidak ada seorang pun dari kalangan manusia yang akan hidup kekal selama-lamanya. Setiap dari kita pasti akan bertemu dengan ajal. Setiap dari kita akan mengakhiri kehidupan kita dengan kematian. Maksudnya kehidupan di dunia. Hal ini tentu saja banyak sekali dalil-dalil yang lain yang mendukung tentang perkara ini.
mana kata Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqah al-maut. Setiap yang berjiwa, setiap yang bernyawa, dha'iqah, akan mencicipi yang namanya al-maut, kematian. Setiap manusia pasti, tidak ada seorang pun yang tidak akan bertemu dengan ajalnya. Dan satu hal yang mesti kita ketahui, dan insya Allah kita semua sudah menyadarinya, hanya terkadang kita lupa, kita tidak mengetahui kapan kita akan mati. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Di ayat sebelumnya, wa ma tadri nafsun bi madza taksibu ghadan. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan dia lakukan di keesokan harinya, dan tidak ada seorang pun yang tahu kapan dia akan bertemu dengan ajalnya. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan dia akan bertemu dengan ajalnya. Apakah setahun lagi, 2 tahun lagi, atau mungkin 1 bulan lagi, atau mungkin 1 minggu lagi, atau mungkin saat ini malakul maut sedang mengintai kita, menunggu perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawa kita dari raga kita. Tidak ada yang mengetahuinya. Ini perkara yang gaib, perkara yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ikhwani fiddin, hendaknya kita melihat kembali bagaimana nasihat-nasihat dari Nabi kita Muhammad SAW tentang perkara ini. Nabi SAW pernah berdiri ala syafirul qabr, di lidah dari kuburan. Kemudian beliau menangis sampai tangisannya membasahi lehyah beliau, membasahi jenggot beliau. Kemudian apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam, limithli hadza fa'iddu. Untuk yang semisal ini, untuk kematian inilah hendaknya kalian semua mempersiapkan diri kalian, kata Rasulullah alaihi wasallam. Di dalam hadis yang lain kata Nabi alaihi wasallam, ketika beliau ditanya oleh salah seorang, ayyul mu'minin al-afdal, wahai Rasulullah, mukmin seperti apakah yang paling afdal? Apa jawaban beliau? Ahsanuhum khuluqa. Ketika ditanya lagi, ayyul mu'minin al-akyas, kalau begitu mukmin seperti apakah yang paling cerdas? Kata beliau, ketika tanya mukmin seperti apa yang paling afdal, adalah yang paling bagus akhlaknya. Kalau begitu mukmin seperti apa yang paling cerdas? Ayyul mu'minin al-akyas, apa kata beliau? Mukmin yang cerdas, aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Mukmin yang cerdas, kata Rasulullah, mungkin jawabannya akan mencengangkan bagi kita. Sebagian dari kita akan menganggap hal ini tidak terduga dan terucap dari Rasulullah. Sejauh ini mungkin kita yang tahu mukmin cerdas, seorang yang cerdas itu yang punya gelar demikian dan demikian. Di belakang namanya ada berbagai macam gelar. Dia punya penemuan, dia berhasil menemukan suatu hal yang sangat luar biasa, bisa menciptakan ini dan itu, luar biasa di dalam ilmu tersebut. Tidak, kata Rasulullah SAW, al-akyas, mu'min al-akyas, seorang mu'min yang cerdas, aktsaruhum lil mauti dzikra, yang paling banyak mengingat kematian. Kata Rasulullah SAW, wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Dan mereka yang paling baik di dalam mempersiapkan kehidupan setelah kematiannya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, hendaknya jangan sampai sifat kecerdasan ini hilang dari diri kita. Jangan sampai satu hal yang sangat jelas kata Rasulullah SAW hendaknya kita miliki, yaitu berupa kecerdasan. Dengan cara bagaimana? Hendaknya kita banyak mengingat kematian. Banyak-banyak kita mengingat kematian. Perintah Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, aghfiru dzikra hadhimil ladzat al-maut, perbanyaklah oleh kalian penghancur kelezatan, yaitu apa? Al-maut, kematian. Perintah dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Rasul diperintahkan, artinya apa? Wajib hukumnya. Maka dari itu hendaknya kita selalu mengingat kita akan bertemu dengan ajal kita. Kita akan bertemu dengan kematian kita. Baik. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Satu hal yang menarik pula adalah satu hal yang datang kisahnya dari salah seorang sahabat yang mulia, Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kana Uthman idza waqafa ala qabrin baka hatta yabulla lihyatah. Adalah Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ketika beliau berdiri di sisi kubur, maka beliau menangis
hatta yabulla lihiyata, sampai tangisannya membasahi janggut beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Faqila lah, kemudian ditanyakan kepada beliau, tudkarul jannah wan nar fala tabki, wahai Utsman, pernah diceritakan kepada engkau tentang al-jannah, tentang surga, pernah pula diceritakan kepada engkau tentang an-nar, tentang neraka, fala tabki, dan engkau tidaklah menangis, wa tabki min hadha, sedangkan engkau menangis dari kuburan ini. Baik, kenapa engkau menangis dari kuburan ini? Ya, faqal, maka beliau menjawab, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah alaihi wasallam pernah bersabda, ya, beliau mengatakan, innal qabra awal manzilin min manazilil akhirah, sesungguhnya kuburan adalah awal manzil, persinggahan pertama dari negeri-negeri akhirah. Pertama kalinya manusia akan berpindah dari kehidupan dunia, ya, kepada kehidupan akhirah, maka yang akan mereka hadapi adalah kehidupan di alam barzakh, kehidupan di alam kuburnya. Sehingga kalau kita berbicara tentang kehidupan setelah kematian, yang pertama kali mesti kita cari tahu ilmunya, kita perdalam, kemudian kita persiapkan untuk menghadapi hari-hari tersebut adalah yaumul barzakh, ayam, hari-hari di mana kita akan berada di dalam kuburan kita, di mana kita akan bersendirian di sana dengan berbagai macam sifat-sifat yang insya Allah akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Kita lanjutkan. Kata Rasulullah SAW bahwasanya kubur merupakan persinggahan pertama dari negeri-negeri akhirah. Fa in naja minhu, maka siapapun yang berhasil selamat dari kuburan ini, fama ba'dahu aisar minhu, maka yang setelahnya akan jauh lebih mudah bagi dirinya. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu, maka siapa yang tidak berhasil untuk menyelamatkan dirinya dari al-qubur, ya, maka yang setelahnya akan jauh lebih sulit. Memangnya ada apa dalam kubur? Ya. Kenapa Rasulullah SAW sampai memberikan isyarat di sana ada yang selamat, ada yang tidak? Singkat cerita, ya, sedikit bocoran, mereka para penduduk kubur, ya, siapa penduduk kubur ini? Kita semua pasti akan masuk ke dalam liang lahat, berada di dalam kuburan kita bersendirian. Ya. Ketika masuk ke dalam kubur, mereka akan mengetahui di mana akhir dari perjalanan kehidupan mereka. Apakah al-jannah ataukah nar, surga, apakah surga ataukah neraka. Dan satu hal yang pasti adalah tentang adzabul qabr. Satu perkara yang pasti akan ada azab di dalam kubur sana. Ya. Hal ini yang pernah dipertanyakan, kenapa Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu beliau sampai-sampai tidak menangis. Ya. Yang tentu saja ini bukan berarti mutlak keadaan beliau. Kita tidak tahu, bisa jadi beliau ketika diceritakan tentang surga, tentang neraka, beliau pun menangis tanpa sepengetahuan kita. Tetapi beliau mempertontonkan, memperlihatkan bahwasanya seringnya beliau menangis itu adalah ketika melihat kubur. Ya. Kenapa? Karena bisa jadi Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dalam keadaan beliau sudah tahu bahwasanya beliau pasti akan masuk dalam jannah, surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hal tersebut dipersaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi tentang azab kubur, tentang fitnatul kubur, ya, bahkan dikisahkan mereka para penduduk kubur yang sudah tahu pasti masuk ke dalam surga pun bisa jadi mereka masih menghadapi azab-azab di dalam kubur. Ya. Ada azab-azab di dalam kubur yang akan dirasakan oleh sebagian manusia. Mungkin kita pernah mendengar tentang mereka yang tidak menjaga auratnya, tidak menjaga kebersihannya ketika buang air kecil. Termasuk sebab-sebab akan diazab di dalam kubur. Baru di dalam kubur sudah ada azabnya. Ya. Sudah ada hal-hal yang harus kita persiapkan dari sekarang. Dan berbagai macam hal-hal yang lainnya. Baik. Kita lanjutkan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ra'aitu manzaran qad illa al-qabr afdha minhu. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam setelah mengatakan barang siapa yang selamat dari kubur maka setelahnya akan lebih mudah, dan mereka yang tidak selamat dari dalam kubur maka setelahnya akan jauh lebih sulit, kata beliau. Selanjutnya kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah aku melihat manzar, satu pemandangan yang jauh lebih mengerikan daripada pemandangan yang ada di dalam al-qabr, di dalam kuburan seseorang. Hadis ini diriwayatkan oleh
Al-Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Menunjukkan bahwasanya penting bagi kita menghadapi atau mempersiapkan diri kita untuk menghadapi ayyamul qabr, hari-hari di mana kita akan berada di alam setelah kehidupan kita di dalam kuburan kita. Demikian pula kubur, ya, sebagaimana kita singgung barusan, hendaknya kita mengetahui seperti apakah kuburan tersebut. Ya, di antara ausaf, di antara sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi kuburan seseorang, salah satunya adalah bahwasanya al-kubur adalah satu tempat yang gelap gulita. Satu tempat yang gelap. Ya, tidak ada cahaya di sana. Ini keadaan asalnya. Ini keadaan asal dari apa? Al-kubur. Ya. Yang mana kalau kita bayangkan, ya, satu tempat yang gelap, bagaimana kita hidup sekarang di dunia saja, lampu mati. Tapi bagaimana rasanya ketika malam hari? Ya. Anak-anak yang berteriak, mereka merasakan hal yang tidak biasa. Seperti biasanya ada cahaya, biasanya mudah melihat segala sesuatu. Kemudian tiba-tiba tidak ada cahaya sama sekali. Mungkin kalau kita tinggal di kota tidak akan terlalu terasa, ya. Bayangkan kalau di tengah hutan misalnya, tidak ada cahaya sama sekali, kemudian tidak ada bulan di sana, cahaya bulan, bukan di hari-hari yang mana cahaya bulan terang benderang. Ya. Itu adalah satu hal yang sangat tidak mengenakan. Lalu bagaimana dengan ahli kubur, para penduduk kubur? Ya. Hukum asal yang mereka berada dalam kubur dalam keadaan gelap gulita. Hal ini berdasarkan kepada sebuah hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah taala. Satu ketika Rasulullah SAW pernah kehilangan dari salah seorang sahabat beliau. Beliau mencari-cari kemana sahabat beliau ini, yang biasanya ada di masjid membersihkan masjid. Sampailah berita kepada beliau karena beliau telah meninggal. Sehingga Rasulullah SAW meminta agar diperlihatkan kepada kuburan beliau, ya, kepada kuburan salah seorang sahabat ini. Fadalluhu fasalla 'alaiha. Kemudian Rasulullah SAW ditunjukkan kepada kuburannya dan beliau pun sholat kepada seorang sahabat tersebut. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, inna hadhil qubur mamlu'atun zulmatan 'ala ahliha. Sesungguhnya kuburan-kuburan ini penuh dengan kegelapan bagi siapapun yang tinggal di dalamnya. Ini hukum asalnya, gelap kuburan ini, tempat yang gelap. Manusia ketika kita semua nanti masuk ke dalamnya akan dalam keadaan gelap gulita. Wa inna Allah azza wa jalla yunawwiruha lahum bi sholati 'alaihim. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya, ya, bagi mereka yang berada dalam kubur, di antaranya dengan salatku kepada mereka semua. Salah satu sebab yang bisa mengeluarkan dari keadaan asal para penduduk kubur di dalam kegelapan adalah sholatnya Rasulullah SAW kepada kuburan tersebut. Dan di sana ada beberapa sebab-sebab yang lainnya. Secara umum, para ulama mengatakan di antara sebab yang bisa membuat kuburan seseorang menjadi terang, ada cahaya di sana adalah al-amal, amalan-amalan soleh mereka. Amalan-amalan soleh mereka itulah yang akan menjadi sebab mereka mendapatkan cahaya ketika mereka berada di dalam kuburnya. Kuburan adalah tempat yang sangat-sangat gelap. Kuburan adalah satu tempat yang sangat-sangat mengerikan. Tidak selesai sampai di sana. Kuburan pun punya salah satu sifat yang sangat mengerikan. Bukan hanya gelap. Kuburan Allah Subhanahu wa taala menjadikan tempat tersebut tempat yang memiliki dotoh. Apa itu dotoh? Ya, dotoh ini tekanan, ada himpitan. Ya. Ketika manusia masuk ke dalam kubur, maka mereka akan terhimpit, mereka akan tergencet, ya. Mereka akan tertekan di dalam kuburan tersebut. Dalam sebuah hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, ya, dikisahkan, ya, ketika salah seorang dari kalangan sahabat, yaitu Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu, beliau meninggal. Ya. Kata Rasulullah SAW, "Hadzal ladzi taharraka lahu al-'arsy wa futihat lahu abwabus sama wa syahidahu 70,000 minal malaikah. Laqad dhamma dhammatan thumma furrija anhu." Ya.
Kata Rasulullah SAW ketika Sa'ad bin Mu'adz dimasukkan ke dalam kuburnya, Sa'ad bin Mu'adz dikisahkan beliau meninggal, ya salah satu sebabnya adalah karena peperangan yang dihadapi. Taib, mati syahid. Seorang yang mati syahid. Taib. Kata Rasulullah SAW, "Hadzal ladzi taharraka lahu al-'arsy." Orang ini Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu, yang dengan meninggalnya beliau taharraka lahul arsy, bergetar arsy Allah Subhanahu wa taala saking mulianya manusia ini. Wa futihat lahu abwabus sama, kemudian terbuka bagi dirinya pintu-pintu langit, menerima roh beliau radhiyallahu taala anhu. Wa syahidahu 70,000 minal malaikah, dan meninggalnya beliau, penguburan beliau radhiyallahu taala anhu disaksikan oleh 70.000 malaikat. Lihat bagaimana luar biasa manusia ini. Lihat bagaimana luar biasanya salah seorang sahabat yang begitu mulia, Sa'ad bin Mu'adz, meninggal dalam keadaan yang sangat-sangat luar biasa. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Laqad dumma dummatan, sungguh dia pun merasakan gencatan di dalam kubur. Orang semulia beliau pun mendapatkan gencatan di dalam kubur. Orang yang sangat luar biasa, arsy sampai bergetar, pintu langit terbuka, malaikat sampai menghadiri 70.000 malaikat bahkan menghadiri pemakaman beliau radhiyallahu taala anhu. Tetap Allah Subhanahu wa taala jadikan kuburannya adalah kuburan yang menggencat dirinya, menghimpit dirinya. Bagaimana dengan kita? Punya amalan apa kita ini? Sejauh apa yang sudah kita lakukan demi dinul Islam, demi agama Islam, demi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita masih malas-malasan untuk beramal, kita masih malas-malasan untuk menuntut ilmu, kita masih jarang sekali mendekati kebaikan demi kebaikan. Jangankan kebaikan, keburukan masih kita lakukan. Tetangga kita masih belum selamat dari keburukan diri kita, keburukan anak kita. Belum lagi orang tua, berkali-kali kita sakiti hati mereka, kita buat mereka menangis dan lain sebagainya dari dosa-dosa yang sering kita lakukan. Saudara-saudara kita yang tinggal sekarang, yang duduk sekarang di kiri, kanan, depan, belakang kita, apakah mereka sudah benar-benar selamat dari keburukan kita? Alih-alih dari mendapatkan kebaikan, kita menjamin mereka selamat dari keburukan kita pun belum. Seorang Sa'ad bin Mu'adz yang sangat luar biasa pun demikian adanya. Bagaimana dengan kita? Hal tersebut dilanjutkan pula oleh Nabi SAW di dalam hadis yang lainnya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Kata Nabi SAW, hadis ini diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, "Inna lil qabri dhaqqatan, walau kana ahadun najian minha, naja minha Sa'ad bin Mu'adz." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya al-kubur memiliki dhaqqah, memiliki gencatan, memiliki himpitan. Walau kana ahadun najian minha, kalau ada seorang yang mampu selamat dengannya, niscaya Sa'ad bin Mu'adz pun harus selamat darinya. Tetapi tidak demikian adanya. Hanya saja bedanya, orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang memiliki keimanan yang bagus, para syuhada, orang-orang yang kehidupannya dihabiskan dengan beramal saleh. Apa kata Rasulullah SAW tentang Sa'ad bin Mu'adz tadi di hadis yang pertama? Tsumma farrija anhu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bukakan kembali himpitan tersebut. Tekanan tersebut dibukakan kembali bagi seorang Sa'ad bin Mu'adz. Maka tidak lain bagi kita cari tahu gimana sih caranya supaya himpitan tersebut bisa terbuka untuk kita. Karena pada hukum asalnya akan tergencat manusia di dalam kuburan tersebut, kemudian akan dibukakan bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Rasulullah SAW sebagai penekanan terhadap hal tersebut diriwayatkan di dalam periwayatan yang lain, di dalam Mu'jam At-Tabarani, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Kata Nabi SAW, "Law aflata ahadun min dhammatil qabr lanaja hadha as-sabi." Pernah ada seorang anak kecil, bayangkan. Punya dosa apa anak kecil? Mereka tidak memiliki dosa, mereka masih polos. Gak punya dosa sebanyak dosa yang kita lakukan. Kata Rasulullah apa? Lau aflat ahadun min dhammatil qabr, kalau seandainya ada seorang yang selamat dari dhammatul qabr, tekanan dalam kubur, lana jahada sabi. Seharusnya anak kecil ini pun selamat, kata Rasulullah SAW. Anak kecil pun tergencet di dalam kuburnya. Anak kecil yang mati, yang meninggal ketika dikuburkan, maka merasakan dhammah, merasakan dhaqqah, tekanan ini. Mereka
karena itu harus bagi kita cari tahu seperti apa agar kita selamat darinya. Ya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya, hendaknya kita benar-benar menjaga kehidupan kita di dunia ini. Tempat kita hidup sekarang bukanlah tempat hanya untuk mencari harta dunia. Bukanlah tempat hanya untuk mencari kenyamanan-kenyamanan dunia. Kehidupan kita di dunia bukanlah kehidupan yang kekal abadi. Ya. Disebutkan di dalam surat Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wailul likulli humazah, sungguh celaka bagi mereka al-humazah, al-lumazah, yang suka mencela. Yang bagaimana keadaan mereka? Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Mereka yang suka banyak mengumpulkan hartanya dan menghitung-hitungnya kembali. Yahsabu anna malahu akhladah. Dia rasa bahwasanya hartanya tersebut bisa membuat dirinya hidup selama-lamanya. Hati-hati. Ya, hati-hati ikhwah sekalian. Jangan sampai ada keidentikan sifat seperti ini dengan diri kita. Ya. Kita merasa kalau kita punya uang, kalau kita merasa bisnis kita lancar, pekerjaan kita bisa kita selesaikan dengan baik, kita bisa hidup lebih lama lagi. Sehingga sering kita terdengar sebagian manusia mengatakan untuk memperpanjang hidup katanya. Bukan dengan harta untuk memperpanjang hidup tersebut. Ya. Hidup manusia sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, masing-masing ajalnya sudah ada. Sedangkan mereka ditetapkan untuk hidup di dunia ini untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Diciptakannya jin dan manusia oleh Allah untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk bekerja. Bukan hanya untuk mencari harta, itu hanya sampingan saja. Ya. Sedangkan manusia terkadang mereka merasa harta yang mereka miliki bisa membuat mereka hidup selamanya kekal. Tidak. Sama sekali tidak. Justru hal tersebutlah yang nanti akan kita bawa dan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipakai apa harta tersebut? Waliyadzubillah. Sedangkan kuburan, kita baru bicara kubur ikhwan sekalian. Kita baru bicara kubur, belum hal-hal yang selanjutnya. Ya. Hidup di dunia paling lama berapa tahun manusia hidup? Mungkin ada yang hidup ratusan tahun dari kalangan orang-orang terdahulu, ya. Dari kalangan para nabi zaman-zaman Nabi Nuh misalnya, hidup ratusan tahun, atau mungkin ada yang menyentuh ribuan tahun. Ya. Tetapi apakah usia-usia tersebut bisa melewati masa di mana manusia akan dikumpulkan di dalam padang mahsyar, kemudian mereka berdiri menengadahkan kepalanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menanti-nanti untuk dihisab oleh Allah Tabaraka wa taala? Berapa lama itu? Setidaknya sedikitnya dari dalil-dalil yang ada, mereka akan berdiri selama 40.000 tahun. Berdiri, bayangkan. Ini baru di padang mahsyar. Mereka berdiri menengadahkan kepalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu setelah kubur, setelah fasl kubur. Insyaallah kalau Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita bahas tentang kejadian-kejadian tersebut. Ya. Baru padang mahsyar saja berdiri selama 40.000 tahun. Ya, dalam keadaan bagaimana matahari didekatkan, neraka jahanam diperlihatkan, ya, dan berbagai macam kengerian-kengerian mereka dalam keadaan gundah gulana, bingung dan lain sebagainya. Sedangkan kita sekarang di dunia merasakan hidup selama-lamanya. Itu satu hal yang sangat ironis. Ya. Kita tidak akan hidup selama-lamanya di dunia ini. Akan ada ajal yang menjemput kita. Akan ada kematian yang mengakhiri segala sesuatu yang kita usahakan di dunia ini, baik kebaikannya ataupun keburukannya. Ya. Oleh karena itu bersegeralah. Yang mudah-mudahan Allah Tabaraka wa taala memudahkan kita untuk terus beramal di dalam kehidupan dunia kita. Ya. Maka ketika manusia meninggal, ketika manusia bertemu dengan ajalnya, yang mana itu pasti dihadapi oleh kita semua. Bahkan mungkin bisa dikatakan manusia yang sampai saat ini masih hidup sejak zaman lalu,